Bangun! Bangun! Kamu bilang, apakah aku juga akan seperti ini? Bertemu dengannya secara kebetulan. 5 tahun yang lalu. Tolong! Tolong! Seseorang selamatkan aku! Tolong saya! Jangan bergerak. Kamu terluka. Saya akan membawamu ke rumah sakit. Terima kasih. Siapa namamu? Jangan sungkan. Melindungi keselamatan masyarakat adalah tugas kami. Dia muncul di hadapanku, bagaikan dewa dari surga. Sayang sekali aku tidak melihat dengan jelas. Seperti apa wajahnya? Dia bahkan tidak meninggalkan namanya. Andai aku bisa memberitahunya bahwa aku sekarang sama sepertinya, berjuang menyelamatkan setiap nyawa. Andai saja aku bisa melihatnya lagi. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah kepalamu sakit? Apakah kamu merasa mual? Apakah saya di rumah sakit? Apakah Anda yang menyelamatkan saya? Tapi kenapa saya ada di sini? Kenapa saya tidak bisa mengingat apapun? Tidak apa-apa, jangan memaksakan diri untuk berpikir. Anda mengalami cedera kepala yang parah. Amnesia sementara adalah hal yang wajar. Beristirahatlah. Mungkin besok kamu akan mengingat semuanya. Tapi jika saya tidak bisa mengingat apapun, kemana saya harus pergi? Kalau begitu kamu harus tetap di rumah sakit. Dan jika kamu sudah pulih, namun masih belum ingat, setidaknya saya bisa menampungmu. Bukankah saya memiliki kartu identitas atau semacamnya? Andai aku juga punya sedikit saja. Setidaknya untuk menemukan keluargamu. Dan melunasi tagihan medis saya. Hei, apakah kamu sudah melihat beritanya? Pewaris grup Kin yang misterius itu. Dia meninggal dalam kecelakaan pesawat. Sayang sekali. Keluarga Kin. Benar, mereka sangat kaya. Dan dia berada di pasukan khusus. Namun dia juga ada dalam penerbangan itu. Lihat. Kamu yang beruntung, anak malang. Hei, saya belum selesai membaca. Kamu harus beristirahat. Gosip-gosip sepele ini bukanlah hal yang perlu kamu cemaskan. Lalu apa yang harus saya khawatirkan? Atau Dokter Jian? Apakah Anda punya pacar? Saya. Apa kamu ingin membalas budiku dengan menikahiku? Bolehkah saya? Apa penyebabnya? Apa kamu ingin saya menghentikan pengobatanmu? Kamu benar-benar menganggap dirimu sangat hebat. Dokter Jing kita. Dia adalah pemenang penghargaan dokter nasional. Itu adalah kehormatan tertinggi di bidang medis. Aku bertanya-tanya saat aku bertemu dengannya lagi. Apakah dia akan merasa sedikit saja bangga padaku? Dan dia cantik serta baik hati. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang telah dia rebut kembali dari cengkeraman maut. Bukankah kamu juga diselamatkan olehnya? Dokter Jian benar-benar memiliki semacam kekuatan yang lembut namun tangguh, yang membuat orang ingin bersandar padanya. Menurutku otakmu benar-benar rusak. Bicara omong kosong. Jiangxi, Ini rumah sakit. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiangxi kan, kau dipecat. Siapa kamu? Atas dasar apa Anda memecat saya? Ini adalah keinginan Nona Qian. Apakah kau akan pergi sendiri? Atau kami harus menyeretmu keluar? Nona Qin yang mana? Apa haknya untuk mengusir dokter dari rumah sakit secara ilegal?
Lalu bagaimana The film denganku? was translated and narrated by M Media. Bos Liu, Saya adalah pemegang saham terbesar rumah sakit ini. Apakah saya punya hak untuk memekatmu? apa alasannya? Jiangxi, Nona Qin mengatakan, selama waktumu sebagai tenaga medis lapangan, kau menelantarkan pasien dan menunjukkan penghinaan terhadap nyawa. Kau telah menyebabkan masyarakat dan rumah sakit mengalami dampak yang sangat negatif. Saya menelantarkan pasien. Saya sekarang secara resmi memekatmu. Keluar dari sini sekarang juga. Saya tidak mengenal Nona Qin manapun. Lagi pula, saya sudah bekerja di rumah sakit ini selama bertahun-tahun. Semua kontribusi yang kau berikan pada rumah sakit ini hanyalah tugasmu. Kalau begitu biarkan Nona Qin ini menghadapi saya secara langsung. Jika tidak fitnah semacam ini dan tuduhan atas pemecatan saya tidak terima. Siapa kau sebenarnya? Berani menuntut Nona Qin datang menemuimu. Biar ku beritahu. Setelah pewaris itu meninggal, keluarga Qin mengadopsinya sebagai anak baptis. Dia sekarang adalah satu-satunya anak keluarga Qin. Keluarga Qin. Semua orang lahir dari seorang ibu. Lihat dirimu. Kau ini apa? Kau bahkan tidak pantas menjilat sepatu mereka. Saya tidak pernah menjilat sepatu orang, jadi tentu saja saya tidak mengerti. Berbeda dengan Anda yang punya banyak pengalaman. Apa katamu? Saya katakan tuduhan tak berdasar semacam ini. Saya tidak terima. Entah kau terima atau tidak. Saya tidak hanya memecatmu hari ini. Nona Qin juga akan membuatmu masuk daftar hitam di seluruh bidang medis. Penjaga. Buang dia dan sampah yang dibawanya. Keluar dari sini. Serbu. Jangan sentuh dia. Jangan bergerak, jangan mendekat. Jiangxi. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti pasien saya. Mundur. Pergi. Dr. Jiang. Jangan takut. Tunggu saya kembali. Kenapa saya merasa Anda lebih takut daripada saya? Jiangxi, mari kita bicarakan ini baik-baik. Nona Qin, selamatkan aku. Tidak menyangkakan Jingxi. Saat kita bertemu lagi, kita sudah berada di dunia yang berbeda. Lin Yanyu. Diam. Namaku sekarang Qin. Panggil aku Nona Qin. Sejak kapan kamu menjadi anak baptis keluarga Qin? Karena aku lahir dengan sendok emas. Dibandingkan dengan sampah rendahan sepertimu, derajat kita sangat berbeda. Tidak peduli berapa banyak ibu yang kamu akui. Mengapa kamu memfitnah saya di luar? Kenapa? Karena aku membencimu, apa itu belum cukup? Aku hanya ingin mempermainkanmu. Ingat ini baik-baik. Selama aku masih menjadi Nona Qin, kau akan selalu diinjak-injak di bawah kakiku. Saya tidak percaya dengan statusmu. Kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan. Kalau begitu biar ku coba. 10.000 pertamparan. Tanpa batas. Jika kau memukulnya, aku yang tanggung jawab. Siapapun yang tidak ikut serta silakan pergi bersamanya. Hajar dia. Pukuli dia sampai mati. Dr. Jiang. Jingxi, aku akan mempermainkan hidupmu. Sama seperti mempermainkan seekor anjing. Tidak ada bedanya sama sekali. Karena aku telah mengambil identitasmu, maka kau harus lenyap. Dia terluka sangat parah. Dia sama sekali tidak boleh keluar. Dr. Jiang. Jiangxi. Hantu sekarat mana yang ada di dalam? Masih sempat-sempatnya dia ingin melindungimu. Seret dia keluar dan hajar. Hajar dia. Tidak. Jika ada masalah tujukan padaku saja. Pukul. The film was translated and narrated by M Lin Yanyu. Media. Apa kamu melakukan sesuatu yang membuatmu takut untuk memberitahuku? Apakah itu sebabnya kamu begitu ingin menyingkirkan saya? Aku akan membiarkanmu tetap bernapas. Hanya untuk menderita perlahan. Kau masih berani bicara omong kosong. Kalau begitu akan kututup rumah sakit ini. Dan buang semua hantu sekarat ini keluar. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku.
Rumah sakit ini tidak boleh ditutup. Kau pengacau. Enyahlah. Nona Kin, kami semua baru saja memukulnya. Tanganku masih sakit. Memikirkan bahwa kau yang melakukan operasiku. Membuatku mual sampai tidak bisa makan atau tidur. Saya benar-benar menyesal tidak melaporkanmu. Nona Kin menyuruhmu, Ia. Kenapa kau belum pergi? Kau mencari mati sendiri. Jangan seret kami ke dalam masalahmu. Xiaoli, kamu adalah orang yang saya operasi selama 3 hari 3 malam. Demi menyelamatkan nyawamu. Kamu juga orang yang memukul saya paling keras. Fang Fang, setengah darah di tubuhmu ditransfusikan oleh saya. Kenapa kamu tidak merasa jijik saat itu? Xiao Tua, jika kakimu patah di masa depan, jangan datang mencariku. Saya khawatir kamu tidak mampu membayar biaya medisnya. Karena sudah begini, tidak ada gunanya bagi saya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri, Jingxi. Hidupmu yang menyedihkan baru saja dimulai. Pergi, ayo pergi. Mereka benar-benar berani memukulmu seperti ini. Saya. Jangan bergerak, kamu tidak boleh gelisah saat ini. Saya baik-baik saja, pulanglah bersamaku dulu. Setelah kamu pulih, kamu bisa membantuku membalas dendam. Oke? Jika saya bisa mengingat siapa saya, setidaknya saya tidak akan menjadi beban baginya. The Tapi film sekarang, was translated saya bahkan tidak and bisa memberikan narrated perlindungan by dasar. N-Media. Selamatkan aku. Hei Nyonya. Hei Nyonya. Sesak napas. Masih sangat lemah. Bibirnya sedikit pucat keunguan. Nyeri dada dan berkeringat. Ini pasti serangan jantung. Apa yang sedang Anda lakukan? Nyonya, Tolong jangan khawatir. Saya memberikan Nyonya ini. Obat yang saya siapkan sendiri. Ini aman bagi siapapun yang memiliki masalah jantung. diam. Apakah Anda tahu siapa nyonya kami? Jika terjadi sesuatu padanya, apakah hidupmu yang menyedihkan itu bisa membayarnya? Saya seorang dokter. Saya jamin, Nyonya ini akan baik-baik saja setelah meminum obat saya. Tidak akan ada masalah. Dari rumah sakit mana Anda berasal? Di mana kartu identitas karyawan Anda? Di mana sertifikat praktik Anda? Dan kartu identitas Anda? Keluarkan semuanya dan biarkan saya melihatnya. Hari ini saya, Xiao Zhao, Nyonya tua. Anda membuat saya takut setengah mati. terima kasih. Baru saja satu kaki. Sudah berada di gerbang neraka. Sama-sama. Menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang dokter. Aku merasa jauh lebih baik. Anda benar-benar dokter yang baik. Satu pil sudah cukup untuk membuat nyonya tua pulih. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Biarkan dia memeriksa nyonya tua. Saya minta maaf dokter. Saya hanya terlalu khawatir. Tidak apa-apa, saya mengerti. Nyonya tua, bertemu dengan dokter ini hari ini. Benar-benar sebuah keberuntungan. Mengapa Anda tidak membiarkan dia memeriksa Anda? Obat saya ini hanya bisa meredakan rasa tidak nyaman Anda untuk sementara. Klinik, saya ada di depan sana. Jika Anda bersedia, kita bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh. Itu akan merepotkan. Baiklah, ayo. Saya penasaran, apakah Xiao yang sudah selesai membereskan tempat ini? Aku kembali. Oke. Klinik saya baru saja dibuka. Jadi agak berantakan. Tapi tenang saja. Itu tidak akan mengganggu pengobatan. Ayo silakan duduk dulu. Silakan Nyonya. Silakan duduk. Tunggu sebentar. Berhenti membereskan. Kita kedatangan tamu. Tidak baik jika mereka tahu tempat kita berantakan. Kalau begitu saya akan keluar dan menemui tamu. Tidak perlu. Kamu sudah bekerja sangat keras. Biar bagian luar aku yang urus. Itu tidak sesulit pekerjaanmu, Dr. Jian. Selalu bekerja untuk mencari uang. Dan mendukung saya. Kamu keluar nanti saja. Cukup kembali untuk pemeriksaan lanjutan dalam 3 hari.
Tidak. Saya hanya menarik biaya setelah pasien sembuh. Bagaimana Anda bisa berkata begitu? Anda menganggap saya orang seperti apa? Tapi ini terlalu banyak. Mungkinkah? Apakah Dr. Jiang berpikir bahwa hidup saya tidak sepadan dengan ini? Tidak. Kalau begitu saya pamit. Iya, baiklah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Apakah pasien sudah pergi? Hei, lihat. Banyak sekali uangnya, banyak sekali. Cukup untuk membeli tempat ini. Sepenuhnya. Dan peralatannya, kita bisa menggantinya dengan yang paling canggih. Nasib kita sudah berubah. Saya jadi penasaran sekarang. Pasien seperti apa yang bisa begitu murah hati? Saya akan memeriksanya. Pelan-pelan. Lupa meminta kartu nama. Kartu nama Dr. Jiang. Nyonya, saya sudah menyimpan kartu nama Dr. Jian. Kebetulan sekali. Mobil itu lagi. Apa yang membuatmu begitu senang, Ibu angkat? Nyonya mengalami gangguan kesehatan mendadak hari ini. Untungnya saya bertemu dengan dokter ajaib yang baik hati. Dokter ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan tidak mau menerima biaya konsultasi. Baru setelah saya mendesak, dia akhirnya menerimanya. Terakhir kali kita gagal merekrut jenius teknis itu. Wanita tua itu sudah tidak senang. Kali ini, aku harus memenangkan hati dokter ajaib itu. Itu akan sangat luar biasa, Ibu angkat. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, siapa nama dokter itu? Di rumah sakit mana dia bekerja? Saya harus berterima kasih padanya secara langsung. Mulai sekarang, kesehatan wanita tua itu akan sepenuhnya di bawah kendaliku. Saat ajalnya tiba, itu sepenuhnya terserah padaku. Ini kartu dokternya. Jiangxi. Dia lagi. Ada apa? Apakah Anda kenal Dr. Jiang? Saya sudah mengenal Dr. Jiang selama bertahun-tahun. Kami bukan hanya teman sekelas, tapi juga teman masa kecil. Kami bahkan bekerja di rumah sakit yang sama. Benarkah? Kebetulan sekali. Saya jelas sudah menghancurkan klinik Jiangxi. Bagaimana dia bisa dekat dengan wanita tua itu? Sangat menyebalkan. Sangat dibenci. Yan Yu, ada apa denganmu? Saya hanya berpikir, takdir benar-benar misterius. Namun, saya pernah mendengar sebelumnya bahwa Dr. Jiang dipecat dari rumah sakit karena insiden malpraktik medis. Saya sudah lama mengkhawatirkannya. Ini, Dr. Jiang sepertinya tidak seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Pasti ada kesalahpahaman. Wanita tua itu hanya bertemu Jiangxi sekali. Namun dia sangat mempercayainya. Benar, saya ada kontrol 3 hari lagi. Saat itu, saya akan bertanya pada Dr. Jiang tentang hal itu. Mungkin saya bisa membantunya. Sama sekali tidak. Saya tidak boleh membiarkan mereka bertemu berdua lagi. Ibu angkat, mengapa harus repot-repot? Saya bisa pergi menggantikannya. Saya harus memastikan sebelum Jiangxi mengetahui bahwa saya telah mencuri identitasnya. Saya membuat wanita tua itu kehilangan semua kepercayaan padanya. Jiangxi, kamu wanita yang sok suci. Apa yang sedang kamu racaukan sekarang? Jangan berpikir bahwa karena kamu merawat ibu angkat saya, kamu bisa menaiki tangga sosial. Simpan rencana kecilmu itu untuk dirimu sendiri. Jika tidak, kamu tahu apa yang mampu kulakukan. Tante, jadi wanita tua tempo hari itu adalah Nyonya Qin. Apa kalau kamu bisa bermain kotor? Kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Bagaimana jika Nyonya Qin menyukaiku dan mengadopsiku sebagai anak baptisnya juga? Kamu sedang bermimpi. Saya satu-satunya putri keluarga Qin. Kamu pikir kamu layak bersaing denganku? Sebaiknya kamu simpan omongan itu untuk Nyonya Qin. Karena kamu begitu percaya diri, maka besok di Hotel Yuhao Ola Waterfront, saya akan menunggumu. Saya ingin melihat apakah ibu angkat lebih menyukaimu. Jika kamu tidak muncul, jangan salahkan saya karena mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak saya katakan di depan ibu angkat. Sial sekali. Ada apa? Kenapa dia ada di sini lagi? Pasien yang saya temui di pinggir jalan tempo hari adalah Nyonya Qin. Lin Yanyu ketakutan bahwa saya akan mencuri perhatian dari tantenya. Jadi dia datang untuk memperingatkan saya. Nyonya Qin. Besok saya akan pergi ke Hotel Yuhao untuk menemui Nyonya Qin ini. Karena saya tidak bisa membangun hubungan baik. Saya juga tidak akan membiarkan Lin Yanyu memocah sembarangan. Saya akan pergi bersamamu. Sebaiknya kamu istirahat saja. Nyonya Qin sepertinya tidak seperti orang yang tidak masuk akal.
Seharusnya tidak ada bahaya. Hotel Yuhao. Halo Nona Kier. Apakah semuanya sudah siap? Jangan khawatir. Nanti kita akan merekamnya dengan jelas dan lengkap. Dia berani menyinggung Nona Qin, kita akan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini. Nyonya Qin tidak ada di sini. Dan Lin Yangyu juga tidak ada. Tokoh utama kita Jingxi telah tiba. Saya dengar. Dokter Jiang menyembuhkan penyakit Nyonya Kier. Mengesankan. Biarkan saya bersulang untukmu. Mengetahui bahwa saya seorang dokter, Anda masih menggunakan taktik rendahan seperti ini untuk membius saya. Menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Saudara-saudara, tahan dia. Dia bahkan tidak membawa dompetnya. Sepertinya dia bilang, untuk pergi ke waterfront hall di Hotel Yuhao. Masih mencoba lari. Biar ku beritahu, Nona Qin sudah menegaskannya hari ini. Kau tidak akan meninggalkan tempat ini dalam keadaan utuh malam ini. Saya adalah orang yang menyelamatkan nyawa Nyonya Qin. Siapa di antara kalian yang berani menyentuh saya? Ada banyak dokter yang merawat ibu angkat saya. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu itu istimewa kan? Berlari ke sini dengan begitu putus asa, hanya untuk mencari muka padanya. Kamu berbohong padaku. Nyonya Qin bahkan tidak akan datang. Terus kenapa kalau saya berbohong? Saya anak baptis yang diakuinya secara pribadi. Orang rendahan sepertimu pikir bisa melawanku. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk menunjukkan padamu betapa bodohnya melawan saya. Tahan tangannya. Lepaskan saya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu selalu bangga dengan keterampilan medismu bukan? Tangan-tangan ini adalah satu-satunya harapanmu kan? Begitu kupotong jarimu. Satu persatu. Mari kita lihat bagaimana kamu memegang pisau bedah atau mencoba menyenangkan ibu angkat saya. Lepaskan saya. Kamu barang tidak berguna menyingkir. Kamu telah mengotori tanganku. Nona Kier, Nona Kier. Mengapa Anda mengotori tangan Anda dengan pekerjaan rendahan seperti itu? Biarkan kami saja yang menanganinya. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Lin Yangyu memiliki keluarga Qin yang melindunginya. Tapi bagaimana denganmu? Mereka di bawah perlindunganku tentu saja. Jingxi, tidak mungkin kamu bisa pergi hari ini. Saya sarankan kamu menghemat energimu. Apakah kau mendengarnya? Dengan adanya Nona Kier di sini, apa yang perlu kita takutkan? Saya pernah mendengar tentang anjing yang bertindak atas otoritas tuannya. Tapi belum pernah mendengar anjing yang bertindak atas otoritas anjing lain. Apakah kau menyebut kami anjing? Kalau begitu kami harus mencabik-cabikmu. Qin Presiden Kier. Qin Presiden Kier. Ini bukankah ini sudah? Apakah kamu mengenal seseorang bernama Lin Yangyu? Dia memesan ruang pribadi. Di mana dia sekarang? Lin Yangyu, maksudmu Nona Qin kan? Mereka ada di Ula Waterfront. Saya akan mengantarmu ke sana. Pergi. Ini adalah hal yang baik. Ini sangat kuat. 10 kali lebih kuat daripada minuman itu tadi. Untuk wanita berbudi sepertimu, ini bekerja sangat ajaib. Jingxi, begitu ibu angkat saya, melihatmu dalam keadaan seperti ini. Tidak peduli apa yang kamu katakan, dia tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Tidakkah kamu takut Nyonya Qin akan mengetahui tentang hari ini? Mengetahui apa? Pengawasan hotel sudah lama dimatikan oleh saya. Saya tidak pernah ada di sini hari ini. Benar-benar benar. Hari ini, tidak ada dari kita yang melihat Nona Kier. Baiklah. Saat ini, saya seharusnya berada di salon kecantikan. Saya serahkan sisanya padamu. Jaga Dr. Jiang dengan baik untuk saya. Jangan khawatir.
Lin Yanyulin. Sebentar lagi. Saya akan mencabut rambut dan kukumu terlebih dahulu. Akan terasa sedikit sakit. Tapi itu akan membuatnya lebih kencang nanti. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan. Lepaskan saya. Jiangxi. Siapa itu? Saya tidak tahu. Jika buka, karena siang bolong, saya akan mengira sedang melihat hantu. Presiden Qin, dia benar-benar tidak mati. Jiangxi. Xiaoyan. Siapa yang melakukan ini? Siapa kau? Apakah kau tahu tempat siapa ini? Manajer Wang, mengapa kau hanya berdiri di sana? Jika Nona Qin tahu, kau membiarkan orang ini masuk untuk membuat masalah. Kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada pekerjaanmu. Lin Yanyu itu hanyalah anak angkat keluarga Qin. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pewaris sejati keluarga Qin? Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa pria ini. Aku tidak peduli siapa dia. Aku tidak percaya bahwa di Haicheng ada orang yang lebih berkuasa daripada Nona Qin. Kalau begitu suruh Lin Yanyu datang ke sini sekarang juga. Hutang ini. Saya akan menyelesaikannya dengan dia secara langsung. Nona Qin yang mana? Jika dikatakan dengan halus, dia hanyalah anak angkat keluarga Qin. Kenyataannya, dia tidak lebih dari mainan yang dipelihara Nyonya Qin untuk hiburannya sendiri, seperti kucing atau anjing. Tidak ada bedanya. Kekuatan sejati di balik keluarga Qin masih pewaris muda ini. Jika kau ingin mencari muka, sebaiknya kau tahu dengan siapa kau berurusan. Dan, apakah mereka sepadan dengan usahamu? Pewaris muda, kau bilang dia adalah Xiaoyan. Bukankah dia sudah mati? Saat kau pergi ke neraka, tanyakan sendiri pada malaikat maut. Apakah Xiaoyan sudah mati atau belum? Kau bodoh. Nona Qin, Xiaoyan baru saja tiba. Anda harus segera kembali. Xiaoyan yang mana? Xiaoyan yang mana? Pewaris keluarga Qin, Qin Yan Xiaoyan. Dia baru saja muncul. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di siang bolong ini? Qin, saudara saya sudah lama meninggal. Itu benar. Kami semua melihatnya. Manajer Hotel Yuhao bisa memverifikasinya secara pribadi. Pria itu memang Xiaoyan. Nona Qin, kami hanya mengikuti perintah Anda. Saat kami bergerak melawan Jingxi, Anda harus menyelamatkan kami. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Yan, dia seharusnya sudah lama meninggal. Segera kirimkan rekaman pengawasan hotel itu padaku. Pengawasan. Anda adalah orang yang menyuruhnya dimatikan pagi ini. Apakah Jingxi membohongiku? Qin Yan belum meninggal saat itu. Hantu sekarat itu yang dibawa pulang oleh Jingxi ke rumah sakit. Dan yang selama ini tinggal di sisi Jingxi adalah Qin Yan. Itu sama sekali tidak mungkin dia. Xiaoyan. Sakit. Sakit sekali. Saya akan membawamu ke rumah sakit. Saya membawa kamu ke rumah sakit sekarang juga. Berhenti. Sebelum Nona Qin kembali, Anda tidak diizinkan pergi. Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Belum ada yang pernah melihat Xiaoyan. Bagaimana jika orang ini menyuap manajer untuk menipu kami dan membawa Jingxi pergi? Jika Nona Qin kembali dan dia sudah tidak ada, kita akan mati dengan cara yang sama. Keluar. Jika tidak saya tidak keberatan. Mengirimmu ke neraka sekarang juga. Hentikan mereka. Qin Yan. Di mana Qin Yan? Di mana Qin Yan? Di mana Qin Yan? Xiaoyan telah membawa Nona Jian ke rumah sakit. Sebelum dia pergi dia berkata bahwa masalah ini akan diselesaikan denganmu. Apakah Anda yakin pria itu adalah Qin Yan? Bukankah dia sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat itu dulu? Apakah kau melihatnya dengan jelas atau tidak? Saya melihatnya dengan jelas. Nona Qin. Hotel ini dimiliki oleh keluarga Qin. Pada upacara pembukaan, saya melihat Xiaoyan. Itu benar-benar dia tadi. Qin Yan belum meninggal. Qin Yan sebenarnya belum meninggal. Aku tamat. Kali ini aku benar-benar tamat. Jika wanita tua itu tahu aku membohonginya, aku tidak hanya akan kehilangan segalanya. Aku mungkin akan dibunuh tanpa jejak. Mengapa? Mengapa takdir harus mempermainkanku seperti ini? Qin Yan? Qin Yan? Seperti yang diharapkan. Begitu nama Xiaoyan disebutkan, anak angkat kesayangan ini tidak ada harganya sama sekali. Biar ku beritahu Nona Qin, daripada berlutut di sini, sebaiknya kau pergi ke rumah sakit dan meminta maaf kepada Xiaoyan. Mengingat kau adalah keluarga. Xiaoyan usaha tidak terlalu mal. Benar. Rumah sakit. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang juga. Ke rumah sakit. Pak, mohon tunggu sebentar. Oke, saya akan keluar.
Pak. Pak. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda baik-baik saja? Dia pingsan karena syok dan kehilangan banyak darah. Luka di tangannya dalam, tapi tidak merusak saraf apapun. Dengan istirahat yang cukup, dia akan pulih. Terima kasih. Saya minta maaf. Saya seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Bagaimana mungkin saya membiarkanmu pergi sendirian? Kenapa kamu meminta maaf, dasar bodoh? Jangan tinggalkan saya, Jiangxi. Saya hampir mengira akan kehilanganmu. Bagaimana mungkin? Kamu tidak akan pernah meninggalkan saya. Kan? Bahkan jika saya mendapatkan kembali ingatan saya nanti, kamu tidak akan mengusir saya, kan? Kalau begitu, bisakah saya anggap kamu juga menyukai saya? The Benar. film was translated and narrated by Saya. Media. Aku menyukaimu. Jiangxi. Bisakah kau menyukaiku juga? Xiaoyan. Saya. Jiangxi. Katakan bahwa kau menyukaiku juga. Katakan saja sekali. Katakan bahwa kau menyukaiku juga. Suka. Aku menyukaimu. Di kamar mana Jingxi itu berada? Saya tidak tahu. Di kamar mana Jingxi itu berada? Saya tidak tahu. Di kamar mana Jingxi itu berada? Di sana. Lin Yanyu, beraninya kamu menunjukkan wajahmu di rumah sakit. Di mana dia? Di mana kau menyembunyikannya? Tidak. Sama sekali tidak. 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 Di mana sebenarnya kau menyembunyikan Qinyan? Katakan padaku sekarang. Katakan padaku. Apa kamu sudah gila? Qinyan yang mana? Saya sama sekali tidak mengenalnya. Apa yang kau katakan? Kau tidak kenal Qinyan? Kamu hampir membuat saya terbunuh. Di Hotel Yuhou. Jangan berpikir bahwa berpura-pura bodoh akan membuatmu lolos. Melihat Jingxi seperti ini, mungkinkah dia benar-benar tidak kenal Qinyan? Jika dia mengenalnya, dia tidak akan pernah membiarkanku mencuri identitasnya. Kecuali manajer itu berbohong padaku, atau Jingxi tidak tahu sama sekali bahwa pria yang menyelamatkannya adalah Qinyan. Ini bagus, ini bagus. Apa hebatnya itu? Kamu terus mengatakan bahwa Nyonya Qin memperlakukanmu dengan baik, namun kamu bahkan tidak bisa menemukan dokter untuk memeriksakan dirimu sendiri. Jingxi, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Itu karena kebodohanmu sendiri. Kekayaan besar ini seharusnya menjadi milikku. Semuanya milikku. Saya bilang, saya tidak kenal Qinyan. Apakah itu benar-benar layak untuk disyukuri? Siapa itu tadi? Itu tadi Lin Yanyu. Dia datang berlari seperti orang gila, bersikeras agar saya menyerahkan Qinyan. Tapi saya bahkan tidak tahu siapa Qinyan itu. Apakah itu Lin Yanyu? Waktunya tepat sekali. Jika dia ingin pergi, pegang tangannya dulu. Xiaoyan, Xiaoyan. Ada apa? Katakan apa yang kau butuhkan. Jangan bergerak untuk saat ini. Saya ingin kamu tenang. Sejak Lin Yanyu pergi ke keluarga Qin, dia bertingkah seperti orang gila. Terutama tadi. Dia bersikeras bahwa saya mengenal Qinyan. Orang kaya dengan masalah mental seperti itu. Lebih baik kita jauhi. Hanya yang kuat yang punya hak untuk bicara. Aku tidak akan pernah membiarkan Jiangxi terus bersikap tunduk seperti ini. Dalam 3 hari, aku akan memaksa grup Qin untuk datang dan bernegosiasi. Ibu angkat, lihatlah kalung baru yang kubeli. Karena skandalmu grup Qin, harga sahamnya telah anjlok. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak kalung seperti ini, yang nilainya telah hilang. Namun kamu tampaknya tidak peduli sama sekali. Skandalku? Skandal apa? Internet dibanjiri dengan berita-berita saat kamu masih menjadi dokter. Begitu banyak insiden medis dan keluhan pasien. Reputasi grup Qin akan hancur karenamu.
Itu tidak benar. Ini semua bohong. Aku dijebak. Saya akan menjadikanmu anak angkat saya. Hanya demi Qin Yan. Namun kamu sekarang menyerat jatuh. Perusahaan yang ditinggalkan Qin Yan. Jangan salahkan saya jika saya bertindak kejam, ibu angkat. Aku benar-benar difitnah. Saya tidak peduli apakah itu benar atau salah. Selesaikan masalah ini secepat mungkin. Jika tidak, demi melindungi reputasi perusahaan, saya tidak punya pilihan selain membuangmu. 10 juta, dan kau akan menghapus unggahan itu secara daring. Apakah kau mencoba merampokku? Dari mana kau mendapatkan informasi ini? Siapa sebenarnya kau? Kau mau membayar atau tidak? Kau, 10 juta bukanlah jumlah yang kecil. Aku butuh beberapa hari untuk mengumpulkannya. Kau hapus dulu unggahannya. Suatu hari nanti, jangan menguji kesabaranku. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan ingat. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu tampak sangat sibuk akhir-akhir ini. Apa yang membuatmu begitu sibuk? Xiao Xi, aku akan memberikan grup Qin padamu, bagaimana? Grup Qin? Apa yang kamu katakan? Kau benar. Memangnya apa itu grup Qin? Aku akan memberimu perusahaan yang 100 kali lebih kuat daripada grup Qin. Bagaimana menurutmu? Dari mana ambisi mendadak ini? Datangnya. Tapi aku tidak boleh mematahkan semangatnya. Baiklah. Kalau begitu Xiao Yan harus terus bekerja keras. Xiao Xi, tenang saja. Hari itu tidak akan lama lagi. Dari mana perusahaan kecil bernama Yanxi ini? Bahkan berasal. Perusahaan itu menggigit grup Qin seperti anjing gila. Orang di balik ini benar-benar memiliki bakat. Mereka telah membuat grup Qin hampir tidak bisa bernapas. Akhirnya pesan-pesan daring itu telah dibersihkan. 10 juta. Aku sudah menjilat orang-orang di keluarga Ken dan hidup dalam ketakutan begitu lama. Dan sekarang semuanya hilang. Saya sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarkan saya, ibu angkat? Aku sudah membersihkan semua skandal itu. Kamu segera pergi ke orang yang bertanggung jawab atas Yanxi dan pastikan mereka berhenti menyerang grup Qin. Yanxi, baru-baru ini seorang misterius Tuan Hei telah mengacaukan pasar saham. Hanya dalam beberapa hari dia telah meraup miliaran. Dia bahkan mengirimkan undangan kepada semua orang, menuntut mereka menghadiri pesta topannya. Benarkah ada orang yang sanggup ini? Dia punya modal untuk menjadi sombong. Bahkan ada rumor bahwa siapapun yang berhasil menemuinya bisa menjadi grup Qin berikutnya. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Di pesta itu, saya harus bertemu Tuan Hei ini. Tapi sebelum saya melihatnya, grup Qin tidak boleh memiliki celah sedikit pun. Jetty, kamu harus berurusan dengan Yanxi ini. Akan lebih baik jika mengakuisisi mereka secara langsung. Diakuisisi oleh grup Qin adalah kehormatan bagi mereka. Jangan khawatir ibu angkat, aku akan menyelesaikannya. Xiao Yan, kenapa kita ada di sini? Aku akan menunjukkan pertunjukan yang bagus sebentar lagi. Lin Yanyu, apa yang dia lakukan di sini? Jetty, kau adalah orang yang bertanggung jawab atas Yanxi. Kenapa kau bersikap begitu misterius? Mengapa kau tidak keluar saja? Aku tidak ingin melihat siapapun yang berhubungan dengan grup Qin. Jika kau tidak ingin bicara, kau bisa pergi sekarang. Kau, mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Siapa sebenarnya kau? Apakah kau punya dendam terhadap grup Qin? Itu tidak ada hubungannya dengan percakapan hari ini. Berhentilah bersandiwara. Film was Aku di sini translated mewakili grup and Qin narrated untuk by mengakuisisi Andy. perusahaan kecilmu yang menyedihkan itu. Kenapa kau tidak keluar dan menandatangani kontraknya? Camkan ini baik-baik. Grup Qinlah yang sedang memohon padaku. Jika kau ingin bernegosiasi, tunjukkan ketulusan yang nyata. Sebagai contoh, mundurlah dari kompetisi proyek South City. Menargetkan grup Qin. Xiao Yan bermain serius. Kau sebuah bengkel kecil yang baru saja buka, berani mengancam grup Qin. Jangan memancing keberuntunganmu. Keluar sekarang. Aku ingin melihat seperti apa dirimu. Jika kau benar-benar mendorong layar ini, maka grup Qin dan aku akan benar-benar berperang sampai salah satu dari kita mati. Jangan berpikir bahwa kau bisa benar-benar melakukan apapun pada grup Qin. Begitu Tuan Hai bergabung dengan grup Qin dalam beberapa hari lagi, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Apakah Tuan Hai ingin bergabung dengan grup Qin? Kenapa aku tidak tahu soal itu? Kau sebuah bengkel kecil. Apakah kau bahkan memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia industri seperti itu? Kau pikir kau layak? Aku hanya tahu bahwa Tuan Hai tidak akan pernah melirik grup Qinmu. Jika kau melewatkan kesempatan negosiasi hari ini, kau benar-benar tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Jika kau bertekad untuk menjemput ajal, maka aku tidak akan membuang-buang kata untukmu. Xiao Yan, apa yang sebenarnya terjadi di sini?
Sudah kubilang, aku akan mengirimkan pendukung yang bahkan lebih kuat dari grup Qin. Itu akan segera terwujud. Tapi Tuan He yang dia sebutkan itu, tampaknya sangat berkuasa. Jika dia bekerja sama dengan grup Qin, kita menemukan jasad Qin Yan, mungkin saja dia masih hidup. Bagaimana menurutmu? Pergilah dan selidiki orang di sisi Jingxi itu. Ya, Pergi cepat. Aku bertanya-tanya, bagaimana keadaan Nyonya Besar Qin? Xiaoyan, kenapa kamu ada di sini? Ini Buka dan lihat, apakah kau menyukainya? sangat indah. Ini pasti sangat mahal. Jika kau bersamaku, dan aku akan menyanyiakan gaun untukmu, bukankah aku akan menjadi tidak berguna sama sekali? Tapi, kita, Ini adalah hadiah pertama yang pernah kuberikan padamu. Kau tidak diizinkan untuk menolak. Cobalah, apakah kau menyukainya? baiklah, ini. Bagaimana aku harus memakai ini? Kenapa kamu tidak menungguku sebentar? Aku akan membantumu. Xiaoyan, aku... Xiaoyan. Xiaoyan kamu. Xiaoyan. Aku... Jika kau mengatakannya lagi, aku tidak akan bisa menahan diri. Nyonya tua. Jiangxi benar-benar memiliki seorang pria di rumahnya, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Bahkan namanya, Xiao Yanyao adalah palsu. Mungkinkah dia benar-benar Qin Yan? Aku meragukannya. Jika tuan muda benar-benar masih hidup, mengapa dia tidak pulang? Kau benar. Bagi seseorang seperti Jingxi, menyembunyikan pria liar di rumahnya bukanlah hal yang aneh. Ibu, tidak buruk jika kau mengenakan ini ke pesta. Tidak ada pria yang bisa menolakmu. Bahkan Tuan He The itu film was pasti akan translated terkesan. and narrated Selama by aku bisa M membantu Media. ibu dan grup Qin itu sudah cukup. Sejak Qin Yan meninggal, harga saham anjlok. Grup Qin terus merosot. Bahkan perusahaan kecil seperti Yanxi berani tidak menghormati keluarga Ken, Yanyu. Jika kau bisa membuat Tuan He setuju untuk bermitra, aku akan menyerahkan grup Qin kepadamu. Benarkah? Kau adalah satu-satunya anakku sekarang. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, menyerahkan grup Qin kepadamu adalah hal yang logis. Kalau begitu tolong tunggu kabar baik dariku. Karena begitu keadaannya, siapapun yang menghalangi jalanku harus mati. Yanxi. Apakah kamu punya sopan santun? Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau ingin pergi. Apa yang sedang kau coba lakukan? Mengapa kau mendorongnya? Dia kehilangan keseimbangannya sendiri. Aku tidak mendorongnya. Aku hampir mati. Apakah aku akan mempertaruhkan nyawaku sendiri hanya untuk menjebakmu? Semuanya lihat ke sini. Mereka menindas seorang wanita. Dan menjebakku juga. Mencoba memeras uang dariku ya. Semuanya lihat ke sini. Kau terlihat sudah cukup tua. Kau duluan. Dia jelas. Itu dia. Dia baru saja memukulku dengan pot bunga. Nona Qian, rencananya gagal. Kau sampah tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa membunuh seorang wanita. Lin Yan, kemari. Jika kau tidak datang tidak masalah juga. Kita akan segera bertemu lagi. Siapa sebenarnya kau? Apa yang sedang kau coba lakukan? Halo, Lin Yanyu sudah kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar mengirimmu untuk membunuhku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku hanya kebetulan lewat. Tidak masalah. Lagi pula aku tidak butuh kau untuk mengakui apapun. Aku hanya ingin menghajarmu untuk membantu Xiaoxi menenangkan sarafnya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pesta topeng diadakan besok. Lin Yanyu tidak akan punya waktu untuk melakukan apapun. Bahkan jika dia bertindak karena putus asa. Dia tidak bisa menghentikan kejatuhan grup Qin. Ambil proposal proyek ini. Tuan Hei pasti akan menyukainya. Bukankah kamu akan masuk bersamaku? Kau masuk duluan. Aku punya kejutan untukmu. Kau terlihat cantik. Masuklah. Xiaoxi, alasan aku menggunakan identitas Emo untuk mendirikan Yanxi adalah untuk menunggu hari ini. Keluarga Qin menggunakan identitas mereka untuk mempermalukanmu. Jadi aku akan mengangkatmu ke posisi yang jauh lebih tinggi dan membiarkanmu menghancurkan mereka sendiri. Pesta topeng. Nyonya Besar Qi telah tiba. Nona Qin telah tiba.
Nyonya Besar Qian. Nona Qian? Nyonya Besar Qian. Selamat siang Nona Qian. Halo. Selamat siang Nyonya Qian. Selamat siang Nyonya Qin Nona Qian. Nona Qin, Anda tampak sangat memukau malam ini. Itu karena kau, Tuan Hei memilih untuk bermitra dengan grup Qin. Kalian semua terlalu baik. Semua elit Hai Qing ada di sini. Pengaruh Tuan Hei itu bahkan lebih menakutkan daripada Qin Yan. Ayo pergi. Mengapa bersikap angkuh sebagai kebanggaan Hai Cheng? Satu-satunya pewaris sudah mati. Grup Qin sudah lama gagal. Baru-baru ini sebuah perusahaan kecil bertindak semena-mena terhadap mereka. Itu lelucon. Benar. Namanya kira-kira seperti Yanxi. Tidak ada yang tahu dari mana mereka muncul. Namun saat mereka muncul, mereka sangat cepat dan kejam. Aku rasa Ibu Qin telah mempertaruhkan segalanya pada kemitraan dengan Tuan Hei ini. Itulah sebabnya dia bahkan menggunakan jebakan madu. The film was translated Memangnya and apa itu, narrated Yanxi? by M. Yanyu, Media. kau harus mengamankan kesepakatan dengan Tuan Hei hari ini. Aku ingin mereka semua tahu bahwa Yanxi tidak layak menjadi saingan grup Qin. Aku gagal menangani Jingxi kemarin. Tidak peduli apapun, aku tidak bisa membiarkan Jingxi bertemu Tuan Hei hari ini. Siapa wanita muda ini? Sepertinya, jebakan madu Nyonya Qin akan segera gagal. Nyonya Qin, bagaimana kesehatan Anda akhir-akhir ini? Kau sangat ingin aku mati bukan? Berhenti memasang topeng kepolosan di depanku. Nyonya Qin, Anda telah salah paham padaku. Aku sudah cukup mendengar kebohonganmu. Lagi pula, wanita sepertimu yang menghalalkan segala cara untuk naik kelas sosial sudah sering aku temui. Jingxi, dengan aku dan ibu di sini, tidak ada yang bisa menyentuh perusahaan kakak Qin Yan. Baiklah. Kau sekarang berani menentang grup Qin secara terbuka. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Menahan diri. Lin Yanyu mengirim orang untuk hampir merenggut nyawaku. Anda menyebut itu menahan diri. Ini mustahil. Lin Yanyu, apakah kamu berani berbuat, tapi tidak berani mengakuinya? Mengakui apa? Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Apakah kau punya bukti? Yanyu menyelamatkan putraku. Karakternya tidak perlu diragukan. Tidak sepertimu. Gaunmu ini tidak murah bukan? Dengan gajimu dari klinik kecil itu, bagaimana kau bisa membelinya? Wanita yang menjual tubuh demi uang sepertimu. Beraninya kau mempertanyakan putriku. Bahkan jika kita mengesampingkan itu, kau sekarang secara terbuka menantang grup Qin-ku. Kau pantas mati. Saat ini, aku berharap kau mati saja. Nyonya Qin, saya selalu menganggap Anda orang yang masuk akal dan orang yang baik. Tapi sikap Anda hari ini telah membuat saya sangat kecewa. Berhenti bersandiwara, menggoda pria, dan menjalankan perusahaan rendahan. Dan kau masih berani bersikap kecewa pada ibu? Tunggu saja dan lihat. Hari ini, grup Qin akan bekerja sama dengan Tuan Hei. Anda selalu bergantung pada grup Qin untuk mencari keuntungan. Tanpa grup Qin, apa arti diri Anda sebenarnya? Grup Qin akan segera digulingkan. Duniamu mungkin juga akan segera runtuh. Hari ini aku akan menghancurkan duniamu. Status yang aku peroleh dengan segala tipu muslihat. Tentu saja itu tidak boleh menjadi tidak berharga karena Jingxi. Itu benar, semuanya. Hari ini grup Qin akan mengamankan kemitraan dengan Tuan Hei. Atas nama grup Qin aku membuat komitmen ini kepada kalian semua. Mulai sekarang, dalam semua kolaborasi, kami akan menyerahkan 3 bagian dari keuntungan. 3 bagian. 3 bagian sebanyak itu. Itu menakutkan. Berapa banyak uang itu? Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyaingi grup Qin lagi. Sepertinya Tuan Hei hanya bisa bekerja sama dengan grup Qin. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Tapi pertama-tama, tendang wanita ini keluar dari perjamuan malam ini. Serbu. Jingxi, setelah hari ini, kau bahkan tidak akan punya hak untuk menatapku. Nyonya Qin, apakah Anda akan membiarkan dia lolos begitu saja? Ibu, hari ini adalah kesempatan yang sempurna. Gunakan dia untuk memberi contoh pada seseorang. Itu akan menegakkan otoritas grup Qin. Nyonya Qin, diam. Hari ini aku akan bertindak untuk ibu dan untuk grup Qin untuk memberimu pelajaran. Xiaoxi, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa yang melakukan ini?
Suara ini. Aku tidak ingin melihat siapapun yang berhubungan dengan grup Kin. Kau. Jika kau tidak ingin bicara, kau bisa pergi sekarang. Itu kau. Ibu angkat. Dia orang yang mempermalukanku hari itu. Orang yang bertanggung jawab atas Yanxi. Dia juga peretas yang menyerang grup Qin. Aku sudah mendengar suaranya di rumah Jingxi. Jadi mereka berdua sudah bersama sejak lama. Bagus. Pertama mereka menolak tawaran grup Qin. Lalu mereka mendirikan Yanxi untuk melawan grup Qin. Biar ku beritahu kalian berdua. Tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini hari ini. Ibu angkat. Jangan khawatir. Aku akan memastikan untuk memberi mereka pelajaran hari ini. Dulu, saat kau menolakku, apakah kau pernah berpikir bahwa kau akan berakhir seperti ini? Tubuh yang begitu indah, sungguh sia-sia. Kau benar-benar tidak tahu situasi. Bertingkah seperti perusak rumah tangga murahan. Siapapun yang berani melangkah maju satu langkah lagi, akan ditendang keluar dari Haicheng bersamanya. Kau baik-baik saja. Mengapa kau tidak menyerang sekarang? Kau benar-benar berani memukul seseorang dari grup Qin. Siokin, Halo Seiokin, Siokin, Tuan Muda Kia. kau kembali. Siokin, Halo Seiokin, kau The kembali. film was translated Tuan Muda and Kia. narrated Aku by dengar Anne setelah kau menyelesaikan misi terakhir ini, kau akan kembali untuk upacara suksesi. Sungguh mengejutkan bahwa kau kembali untuk mewarisi kekayaan bernilai miliaran. Qin Yan, Len, Yan, Yu. Qin Yan. Kau tidak mati. Kau tidak mati. Qin Yan. Putraku sayang. Benarkah ini kau? Qin Yan. Putraku. Ibu. Aku sudah membuatmu khawatir. Maafkan aku. Xiao Yan sebenarnya adalah putra nyonya besar. Dia adalah pewaris yang baru saja pensiun dari dinas militer. Qin Yan. Setelah kecelakaan pesawat itu, aku mengalami cedera kepala dan kehilangan ingatanku. Tapi sekarang aku sudah jauh lebih baik. Tidak heran. Selama waktu itu, aku tidak bisa menemukan berita apapun tentangmu. Selama kau pergi, aku hampir menyusulmu ke liang lahat. Anakku. Qin Yan ternyata masih hidup. Syukurlah kita tidak menyinggung keluarga Ken. Sepertinya kemitraan dengan Tuan Hei, mau tidak mau akan jatuh di tangan keluarga Qian. Qin Yang ini selalu jenius. Bahkan sebelum dia bergabung dengan militer, dia memimpin grup Qian menjadi perusahaan 100 besar dunia. Setelah bergabung dengan pasukan khusus, catatan militernya bahkan lebih cemerlang. Tidak. Tuan Hei tidak akan bermitra dengan grup Qin. Karena aku adalah Tuan Hei. Dia adalah Tuan Hei. Pilihanku adalah untuk tidak bermitra dengan grup Qin. Presiden Qin ternyata adalah Tuan Hei. Seberapa besar lagi kekuasaan yang dia sembunyikan? Memang jika dia tidak mau bermitra dengan grup Qian, lalu siapa yang akan kau pilih? Anak baik. Selama kau baik-baik saja. Tidak masalah dengan siapa kau bermitra. Ibu tahu. Kau melakukan ini demi kebaikan keluarga Ken. Terima kasih. Apakah kau terkejut? Qin Yan. Bagaimana mungkin kamu adalah Qin Yan? Aku, Siapa aku tidaklah penting. Apakah aku Kim Yan? Atau Xiao Yan?
hatiku tidak akan pernah berubah. Xiaoxi, mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merundungmu lagi, selama kau muncul di masa depanku. Xiaoyan. Xiaoyan. Qinyan. Xiaoyan tetaplah kuat. Qinyan. Ruang operasi. Qinyan. Jika terjadi sesuatu padamu, aku juga tidak ingin hidup. Jika Qinyan terbangun, aku benar-benar tamat. Mengapa dia tidak muncul lebih cepat? Atau mati saja dalam kecelakaan itu? Ibu angkat. Aku sebelumnya mengenal seorang spesialis otak. Dia mungkin bisa membantu kakakku. Aku akan mengundangnya sekarang juga. Spesialis otak yang mana? Di rumah sakit mana? Katakan padaku, mungkin aku mengenal mereka. Kau, nyah dari jalanku. Jika kau menghambat pengobatan kakakku, bisakah kau bertanggung jawab? Aku bisa. Saya dokternya. Saya yang bertanggung jawab atas perawatan Xiaoyan. Saya yang paling tahu kondisinya. Saya pikir Anda hanya takut saat dia bangun. Dia akan membalas perbuatan Anda. Anda mencoba untuk kabur, bukan? Apa yang kau bicarakan? Aku sangat berharap kakakku segera sadar. Aku berdoa setiap hari. Pasti surga mendengar keinginanku dan mengirim kakakku kembali kepada kami. Yanyu. Kau benar-benar penyelamat keluarga Ken kami. Kenapa saya merasa bahwa Anda sangat takut Xiaoyan bangun? Baru saja. Tamparan tadi. Itu karena Qinyan belum sepenuhnya sadar. Begitu dia ingat bahwa Yanyu menyelamatkannya, dia pasti akan meminta maaf padanya dan berterima kasih atas kebaikan yang menyelamatkan nyawanya. Lin Yanyu menyelamatkan Xiaoyan. Sejak kapan? Tentu saja. Jingxi, kau terus menghalangiku mencari spesialis. Apa niatmu sebenarnya? Apakah kau tidak ingin kakakku pulih? Apakah kau tidak ingin keluarga kami bersatu kembali? Dokter, bagaimana keadaannya? Dokter, bagaimana keadaan putraku, dokter? Pasin sudah sadar. Anda bisa segera pergi ke Bangsar untuk menemuinya. Baik, terima kasih. Qinyan. Qinyan. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada bagian lain yang terasa tidak nyaman? Aku hanya ingat memiliki mimpi yang sangat panjang. Kepalaku berputar. Dokter bilang, kau akan baik-baik saja jika beristirahat. Yanyu, kemarilah. Tidak, kemarilah. Kau kemarilah. Qinyan, kau bisa kembali kali ini. Semua berkat Yanyu. Mengapa kau tidak berterima kasih padanya dengan benar? Ci Yokin, aku mohon The padamu. film was translated Siapa and kau? narrated by M Media. Qinyan, kau tidak mengenali Yanyu. Kepala C.E. Kuki mengalami cedera parah sebelumnya. Ada kemungkinan benturan lain dapat menyebabkan gejala kebingungan ingatan. Biarkan dia tetap di bawah observasi selama 2 hari lagi. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Baiklah, terima kasih. Aku hanya ingat bahwa setelah kecelakaan pesawat, pikiranku dipenuhi serpihan-serpihan kabur. Hal-hal lainnya. Aku hanya ingat masa kini. Dia tidak ingat. Dia benar-benar tidak ingat. Surga sedang membantuku. Ini benar-benar anugerah surga. Xiaoyan, Aku mengenalimu. Dr. Jian. Dokter ajaib terkenal dari Haicheng. Apakah kau di sini untuk mengobatiku juga? Xiaoyan. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan. Dr. Jiang cukup mudah diajak bicara. Dalam rencana masa depan Dr. Jian. Apakah aku punya tempat? Ayo pergi ke rumah sakit. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Baik, Selama kau ada di masa depanku. kamu tidak ingat padaku. Kita tidak akan punya masa depan. Dr. Jian. Jika ada yang aku lupakan, tolong aku memintamu untuk memberitahuku. Tolong jangan biarkan wajah itu menunjukkan ekspresi yang begitu sedih. Dia pembohong. Pembohong.
Dia sengaja menyembunyikan kabar tentangmu dari keluarga Ken. Memanfaatkan amnesiamu untuk menipumu agar tetap di sisinya demi mendapatkan perhatianmu. Lin Yanyu. Bahkan jika kau tidak percaya padaku, kau harus percaya pada ibu angkat. Qin Yan. Saya sudah sering bertemu dokter ini. Namun dia tidak pernah menyebutkanmu kepada saya. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin dia tidak sengaja menyembunyikannya. Saat itu, aku tidak tahu identitas asli Xiaoyan. Itu sulit dikatakan. Bahkan jika kau tidak tahu, dia adalah presiden grup Qin, tapi kau merayunya untuk mendirikan Yanxi dan sengaja melawan grup Qin. Itu fakta bukan? Itu bukan. Jadi begitu rupanya. Kalau begitu Dr. Jiang silakan pergi. Xiaoyan. Xiaoyan yang mana? Ini hanya Chi Qin. Apa yang masih kau tunggu? Tidakkah kau dengar? Kakakku menyuruhmu pergi. Enyahlah. Enyahlah. Keluar. Ku bilang keluar. Enyahlah, 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 keluar. Qin Yan sudah kembali. Pewaris agung grup Qin telah kembali. Tapi bagaimana dengan orang yang mencintaiku? Kemana dia pergi? Jingxi. Sekarang setelah Qin Yan kembali ke keluarga Ken, kulihat kau tidak punya harapan lagi. Mari kita lihat apa yang tersisa untuk melawanmu. Bahkan jika Jingxi tahu sekarang bahwa aku mencuri kreditnya, satu-satunya orang yang bisa membuktikannya Qin Yan kebetulan tidak ingat apa-apa. Jingxi. Aku hampir merasa kasihan padamu sekarang. Aku tidak ingin kau mati lagi. Melihatmu hidup dalam penderitaan seperti itu, memberiku kesenangan yang lebih besar. Apa yang terjadi padaku? Kantor dokter. Selamat Anda hamil. Hamil. Anak ini tahu cara memilih waktu persis seperti ayahnya. Jika Xiaoyan tahu tentang keberadaan anak ini, dia pasti akan sangat bahagia. Sayangnya yang bisa kulihat sekarang hanyalah Chi Qin, Departemen Obstetri. Jingxi, kau benar-benar hamil. Hamil, kau benar-benar berani hamil. Lin Yanyu, apa kamu sudah kehilangan akal? Aku yang dibuat gila olehmu. Anak siapa itu? Apakah itu anak Qin Yan? Mengapa kau tidak pergi saja dengan jujur? Mengapa kau harus menghalangi kekayaan dan statusku? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jangan berpikir bahwa hanya karena anak di perutmu adalah anak Qin Yan, kau bisa menikah dengannya. Ibu angkat berkata, jika Qin Yan masih hidup, aku adalah nyonya muda keluarga Ken. Jadi itu rencanamu selama ini. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan anak haram di perutmu itu selamat. Pergi. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti anakku. Nona Qin, ada apa? Tangkap dia. Lepaskan aku. Jingxi. Sayang, jangan takut. Ibu bisa melindungimu sendirian. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa aku harus menjadi ibu tunggal? Apa menjadi Qin begitu hebat? Apa menjadi Qin berarti kamu bisa lepas dari tanggung jawab? Dr. Jiang, apakah ada hal lain? Qin, aku hamil. Anak ini milikmu. Dr. Jiang, lelucon macam apa ini? Bukti apa yang kau miliki? Bisakah kau membuktikan itu milikku? Hanya berdasarkan laporan medis. Tes paternitas.
Kamu harus menunggu sampai anak ini lahir setidaknya. Kalau begitu kau bisa pergi sekarang. Apakah kamu benar-benar tidak ingat padaku sama sekali? Terlepas dari siapa aku di masa lalu. Saat ini, aku hanyalah Xiao Yanmu. Aku mencintaimu. Jiangxi. Bisakah kau menyukaiku juga? Kamu jelas-jelas bilang mencintaiku. Kamu jelas-jelas bilang hanya akan menjadi Xiao Yahnya aku. Xiaoxi. Aku di sini. Apakah kamu ingat padaku? Kamu ingat, bukan Xiaoyan. Jiangxi, apa yang kau lakukan pada putraku? Aku, Ibu. Dokter Jiang sedang hamil. Dokter Jiang, hamil. Kau benar-benar mengandung anak Kinyan. Kau pasti sudah memberitahu Kinyan bahwa anak ini adalah anaknya, bukan? Dia masih belum mengingatku. Seharusnya aku sudah menduganya. Kau menyembunyikan Kinyan. Hanya berdasarkan kata-katamu saja, aku tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan berbakti padamu. Wanita sepertimu yang akan melakukan apa saja demi menaiki tangga sosial. Pasti punya rencana cadangan. Sebuah tipuan. Siapa yang tahu apakah Kinyan adalah satu-satunya pria yang pernah bersamamu? Asal-usul anak ini dipertanyakan. Aku tidak akan pernah mengakuinya. Kau ingin menggunakan anak itu untuk mendapatkan status dan masuk ke keluarga Ken? Jangan bermimpi. Nyonya besar Qin. Tidak semua orang menganggap keluarga Qin sebagai hadiah. Jika anakku ditakdirkan untuk dibesarkan di keluarga Qin, maka aku lebih baik mereka tidak pernah lahir. Apa katamu? Aku datang ke sini hanya agar Xiaoyan bertanggung jawab, bukan agar dia dipermalukan di keluarga Qin. Jika Anda menolak mengakui anak ini, baiklah. Aku akan membesarkan anak ini sendiri. Mulai sekarang, jangan ganggu kami lagi. Tidak, anak ini tidak boleh ada. Siapa yang tahu apa rencanamu? Membesarkan anak itu secara rahasia untuk nantinya melawan anak-anak Yanyu. Demi warisan, kamu benar-benar. Aku tidak menjijikan sepertimu. Berhenti di situ. Biar ku beritahu, aku tidak akan pernah membiarkan keturunan keluarga Ken kami memiliki darah rendahanmu. Bicara, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyuap bocah kecil ini? Uang. Kau dulu menjual tubuhmu sendiri. Bukankah itu juga demi uang? Anakmu ini jauh lebih berharga daripada dirimu yang menjual diri 100 kali lipat. Jika aku bisa, aku tidak akan pernah ingin anakku ternoda oleh genmu yang menjijikan. Kau. Ibu. Jiangxi, meskipun kau mengandung anak Kinyan, aku tetap ibu Kinyan. Beraninya kau menyentuhku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Kinyan, jika kau tidak membela ibumu hari ini dan memberinya pelajaran, dia hanya akan menggunakan kehamilannya untuk melakukan apapun yang dia mau. Baik. Apa yang kau inginkan dariku? Kau tampar dia untukku. Biarkan dia tahu betapa rendahan wajah sombongnya itu. Xiaoxi, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merundungmu. Penipu Xiao Qin. Apa kamu butuh aku memohon belas kasihanmu? Kinyan, apa yang kau tunggu? Cepat. Pergi saja. Kau tidak boleh membiarkannya pergi. Benar sekali Xiao Qin. Aku tadi memang tidak sopan pada ibumu. Dan aku bahkan mencoba memeras uang darimu menggunakan anak ini. Sudah kubilang pergi. Tidak. Kinyan, kau tidak boleh membiarkannya pergi. Apakah kau tahu betapa sombongnya dia tadi? Aku masih. Ibu, rumah sakit memiliki kamera pengawas. Perlu aku tunjukkan rekamannya? Tidak. Perasaan kecewa yang luar biasa itu. Di mana, bahkan kemarahan. Terlalu melelahkan untuk dikumpulkan. Apakah ini karena amnesiaku? Qian, saya sudah memeriksa cedera Anda. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Cukup minum obat antiinflamasi. Dan Anda akan pulih secara bertahap. Antiinflamasi Xiao Yanyao. Xiao Yanyao. Nama macam apa itu? Saat aku memulai pekerjaan ini, aku harus mengisi informasi dasar. Bukankah kau membuatku meminum pil antiinflamasi akhir-akhir ini?
Hanya itu yang bisa kupikirkan. Ingatan-ingatan yang terfragmentasi itu. Sebenarnya apa itu? Kakak Kinyan, Nona Lin, aku perlu istirahat. ibu angkatlah yang mengirimku ke sini. Kakak Kinyan, tidakkah kau ingin mengundangku masuk? Dingin sekali. Nona Lin, kau berjalan ke sini tanpa alas kaki. Telapak kakimu yang kotor. Penuh kuman. Apakah kau sadar ini adalah rumah sakit? Dan aku adalah pasiennya. Kakak Kinyan, aku hanya sedikit kedinginan. Suhu ruangan hari ini antara 20 dan 24 derajat. Ini adalah suhu yang paling nyaman bagi tubuh manusia. Jika kau merasa kedinginan, kau harus menemui dokter. Mungkin kau hanya sedang bersikap provokatif. Maaf. Kau mengalami demam. Kakak Kinyan, ibu angkat sudah lama berkata bahwa jika kau masih hidup, dia pasti akan melihat kita menikah. Tolong jangan. Ibuku sedang tidak enak badan saat itu. Kau tidak bisa menelan mentah-mentah semua yang dikatakannya. Lagi pula kau adalah saudara angkatku sekarang. Bagaimana mungkin kau menikah denganku? Lalu bagaimana dengan Jingxi? Apakah dia diizinkan menikah denganmu? Ibu angkat hanya takut bahwa Jingxi akan datang merayumu. Wanita seperti dia yang begitu terobsesi dengan kesombongan akan menukar tubuh dan anaknya sendiri demi status dan kekayaan. Kita harus waspada. Dia bukan orang seperti itu. Mengapa, meskipun kau tidak ingat Jingxi, kau masih begitu melindunginya? Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, aku harus memenangkan hati Kinyan hari ini. Kakak Kinyan. Kakak Kinyan. Aku menunggumu. Jiangxi, Hei Jingxi, kau tidak datang ke sini khusus untuk merusak momenku dengan kakak Kinyan kan? Jiangxi, aku bisa menjelaskan semuanya. Kami jauh lebih bahagia daripada yang bisa kau bayangkan. Jingxi, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Kamu benar. Aku di sini hari ini untuk menghancurkan momenmu. Apa yang sedang kau lakukan? Aku bisa menjelaskannya padamu. Mengingat kamu amnesia dan sedang ditipu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku tidak peduli apakah kamu Kinyan atau Xiaoyan. Kamu yang memprovokasiku duluan. Kenapa segalanya harus persis seperti katamu? Lalu apa maksud Dr. Jiang? Aku tidak peduli kamu mengakuinya atau tidak. Kamu sudah menjadi milikku. Sebaiknya kamu jaga dirimu. Aku tidak akan membiarkannya melihat orang lain. Lepaskan dulu. Janji padaku dulu. Jingxi, kau perempuan murahan. Keluar dari sini. Baiklah, aku bisa setuju. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku ingin kau untuk kembali ke keluarga Qin bersamaku. Kembali ke keluarga Qin bersamamu. Kenapa? Mungkinkah Xiaoyan sudah mulai mendapatkan ingatannya kembali? Dilihat dari reaksi ibuku, anak di dalam rahimmu kemungkinan besar adalah milikku. Aku tidak bisa membiarkannya terlantar di luar sana. Jadi begitu. Kau tidak takut aku akan membuat masalah di luar? Tinggal di keluarga Qin memudahkan untuk mengawasiku. Siapa tahu aku mungkin akan mengingat sesuatu. Apa sebenarnya yang dia rasakan untukku? Meskipun dia tidak mengingatku, dia tetap bersikeras menahanku di sisinya. Di mana kuncinya? Cepat congkel pintunya. Segera-segera. Nona Qin mohon, jangan terlalu cemas. Hal-hal seperti apa yang terjadi hari ini mungkin akan terjadi untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, atau tak terhitung banyaknya. Anda bisa menerobos masuk ke rumah sakit. Tapi bisakah Anda menerobos masuk ke keluarga Qin? Aku setuju dengan syaratmu, Jingxi. Jingxi, beraninya kau merusak momenku dengan kakak Kinyan. Buang dia keluar. Jangan harap bisa terus menempel pada kakak Kinyan. Kau tidak akan punya hubungan apapun dengan keluarga Qin. Sayangnya kamu akan kecewa. Aku pindah ke keluarga Qin hari ini. Apa kau sudah gila? Omong kosong apa yang kau bicarakan, kakak Kinyan? Saya yang menyuruhnya untuk pindah ke sini. Tidak, aku tidak setuju. Belum giliran Anda untuk memimpin keluarga Qin. Kau. Kalau begitu aku minta maaf. Nona Lin, bisakah kamu merapikan kamar untukku? Kenapa Anda belum pergi? Panggil aku Nona Qin. Jingxi, jangan terlalu sombong. Mungkin kau punya nyawa untuk masuk ke sini. Tapi aku ragu kau punya nyawa untuk bertahan.
Tunggu saja, Qin Yan. Meskipun dia tidak ingat Jingxi, dia masih melindunginya secara diam-diam. Kerutan-kerutan di wajahku ini. Semuanya karena stres yang dia timbulkan padaku. Masuklah. Yang Yu, ini kau. Kemarilah cepat. Aku punya sesuatu untukmu. Ini indah. Aku memilihnya sendiri. Ini sangat cocok untukmu. Kau cantik dan begitu lembut serta perhatian. Di masa depan, berdandanlah lebih sering. Pada waktunya, Qin Yan akan menyadari betapa hebatnya dirimu. Ibu angkat. Ibu sangat baik padaku. Kau adalah penyelamat Qin Yan. Dan penyelamat seluruh keluarga Ken. Perhiasan kecil ini tidak ada artinya. Tapi bagaimana jika aku sebenarnya tidak pernah menyelamatkan kakak Qin Yan? The film was Tidak pernah translated menyelamatkannya. and Jadi narrated bukankah by kau seorang Olivia. penipu? Aku tahu. Kau adalah anak yang baik. Berbeda dengan Jingxi, yang hanya terlibat dalam skema penipuan. Keluarga Ken kami menjunjung tinggi karakter di atas segalanya. Adapun wanita-wanita yang tidak bermoral dan sombong, aku lebih baik mati daripada membiarkannya melangkah satu kaki pun ke dalam keluarga Ken. Yanyu, tenanglah. Berkat jasamu menyelamatkan Qin Yan dan kebaikanmu terhadap keluarga Ken kami, saya akan memastikan Qin Yan menikahimu. Nyonya keluarga Ken, hanya boleh kau yang jati. Itu sungguh sangat disayangkan. Apa? Karena kau mengatakannya sendiri. Jangan salahkan aku. Yang Yu, kenapa? Ibu angkat, aku tidak ingin menyakitimu, tapi kau sudah terlalu mengecewakanku. Kau hanya peduli pada penyelamat Qin Yan, bukan padaku. Tapi aku tidak pernah menyelamatkan Qin Yan sama sekali. Kau, saat aku menipumu agar percaya bahwa aku menyelamatkannya, aku hanya ingin mendapatkan uang darimu. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu terharu, hingga kau bersikeras mengadopsiku. Jeti, pada akhirnya, kaulah yang menggodaku. Aku paling-paling hanya tidak tega menolakmu. Kau sudah membohongiku selama ini. Sia-sia saja aku mempercayai dan peduli padamu. Penipu. Penipu. Ibu angkat. Jangan terlalu keras. Karena kau memberiku beberapa keuntungan. Akan ku beritahu siapa penyelamat sejati Qin Yan. Tidak mungkin. Dia adalah dia, orang yang selalu kau benci. Orang yang ingin kau singkirkan. Orang yang sudah beberapa kali kau coba untuk dibunuh. Dia adalah Jingxi. Jingxi. Kau pasti menyesal sekarang. Merasa sangat bersalah pada Jingxi. Biar ku beritahu satu hal lagi. Hidupmu juga akan menjadi beban nuraninya. Nyonya Besar Qin. Nyonya Besar Qin. Ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda secara pribadi. Apakah Anda punya waktu sekarang? Nyonya Besar Qin. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku melihatmu bertindak mencurigakan tadi. Ini adalah kamar Nyonya Tua. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Saya punya masalah mendesak untuk didiskusikan dengan Nyonya Besar. Apakah beliau ada di dalam? Selamatkan aku. Jingxi yang malang itu ada di sini untuk merusak rencanaku lagi. Nenek tua, kau tidak benar-benar ingin membiarkan Jingxi masukkan. Jangan lupa bagaimana kau memperlakukannya. Dia lebih ingin kau menjadi perusak rumah tangga daripada aku. Nyonya Tua tentu saja ada di dalam, tapi dia tidak punya keinginan untuk menemuimu. Aku sarankan kamu untuk tidak membuang-buang waktu. Nona Yanyu itu baik hati. Dia bahkan menyelamatkan nyawa Tuan Muda. Dia dan Tuan Muda adalah pasangan yang sempurna, pasangan yang serasi. Aku tidak punya waktu di sini untuk menjelaskan omong kosong padamu. Menyingkir. Kamu tidak punya tata krama. Kamu tidak tahu malu. Kamu bahkan tidak sebanding dengan ujung jari kaki. Nona Yanyu, jika bukan karena kamu yang menggoda Tuan Muda, Nona Yanyu sudah pasti menjadi nyonya muda keluarga Qian. Bau apa itu? Itu tentu saja bau busuk yang keluar darimu. Menyingkir. Aku tumbuh besar di keluarga Qian. Aku sama sekali tidak akan membiarkan orang sepertimu berada di sisi Tuan Muda. Dan aku tentu saja tidak akan membiarkanmu mengotori mata Nyonya Tua. Itu bau darah. Menyingkir. Nyonya Besar Qin. Nyonya Besar Qin. Kamu berhenti di situ. Nyonya Besar Qin. Masih ada harapan. Ini adalah... Nyonya Tua, Tidak, kamu harus mendengarkanku. mundur. Seseorang. Jiangxi membunuh Nyonya Tua. Seseorang cepat kemari. Nyonya Besar Qin masih hidup. Bawa dia ke rumah sakit segera. Lepaskan Nyonya Tua kami. Ibu. Ibu. Siapkan mobil sekarang. Ke rumah sakit. Itu dia. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Jiangxi membunuh Nyonya Tua. Mata mana yang kamu gunakan untuk melihatnya? Mata ayam. Tuan Muda, kamu tidak boleh membiarkannya pergi. Tangkap dia.
Balaskan dendam Nyonya Tua. Membalas dendam apa? Nyonya Besar Qin masih hidup. Tuan muda dengarkan. Dia benar-benar ingin membunuh Nyonya Tua. Aku menangkapnya beberapa saat yang lalu. Bertindak mencurigakan di depan pintu Nyonya Tua. Dia pasti benci karena Nyonya Tua menghalangi jalannya. Jadi, Diam. Aku ikut denganmu. Kamu akan tetap di sini. Tanpa izin saya, kamu tidak boleh melangkah keluar dari keluarga Qin sedikit pun. Xiaoyan, Xiaoyan. Aku benar-benar tidak membunuh Nyonya Besar Qin. Beliau adalah ibumu. Dan, yang lebih penting nyawa manusia. Saya seorang dokter. Saya anggota asosiasi. jangan harap bisa lari. Qin Yan, apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Saya hanya percaya pada bukti. Dr. Jian, sampai saya mendapatkan kembali ingatan saya. Jangan harap saya akan memiliki harapan atau kepercayaan padamu. Saya mengerti. Xiao Qin. The Jin film Si, was translated tunggu saja sampai and membusuk di narrated penjara. by M Media. Kamu pembunuh. Kamu masih bermimpi menjadi nyonya muda keluarga Qin. Tuan muda akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Pergi. Bagaimana dia bisa keluar dari kamar Nyonya Besar? Pergi dengan cepat. Kamu berhenti di situ. Berhenti. Lin Yanyu, kamu juga berada di kamar Nyonya Besar tadi. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Mengapa kamu bersembunyi? Nyonya Besar Qin, siapa sebenarnya yang melukainya? Jin Si, masalah terbesarmu adalah kau terlalu ikut campur. Ini adalah luka Nyonya Besar. Itu jelas disebabkan oleh benda tajam. Itu kamu? Bagaimana denganku? Aku tidak melakukan apa-apa. Sekarang semua orang yakin bahwa kau ingin membunuh ibu angkat, termasuk Qin Yan. Mengapa kamu ingin membunuh Nyonya Besar Qin? Beliau memperlakukanmu dengan sangat baik, dan bahkan ingin kamu menikah dengan Qin Yan. Itu karena dia sudah bosan hidup. Nona Yanyu, Kakak Qin Yan, Jin Si mencoba membunuhku. Tolong selamatkan aku. ini terlalu sombong. Tidak cukup dengan mencelakai Nyonya Tua. Sekarang kamu mencoba mencelakai Nona Yanyu juga. Tuan muda, kamu melihatnya dengan jelas sekarang bukan? Kamu tidak boleh membiarkannya pergi. Lin Yanyu lah yang ingin mencelakai Nyonya Besar Qin. Alasannya, Aku belum punya alasannya. jadi, kamu sekali lagi mengandalkan hanya beberapa kata untuk membuat saya percaya padamu. Dr. Jian, tidakkah kamu pikir kamu sedang bersikap konyol? Kakak Qin Yan, aku sangat takut. Jika kamu takut, kembalilah ke kamarmu dan tetaplah di sana. Dr. Jian, sampai saya kembali, kamu tidak boleh melangkah keluar dari keluarga Qin sedikit pun. Jin Si, kali ini di dalam hati Qin Yan. Kau sudah benar-benar tamat. Aku tidak punya bukti, tapi itu tidak berarti aku akan menerima kambing hitam ini. Nyonya Besar Qin akan bangun suatu hari nanti. Perbuatan jahatmu pada akhirnya akan terungkap. Pergi. Maka aku akan memastikan dia tidak akan pernah bangun lagi. Xiaoqin, Anda belum beristirahat selama 3 hari. Mohon makanlah sesuatu. Jika tidak, saya khawatir tubuh Anda tidak akan kuat. Sudah hampir waktunya. Pembunuh yang sebenarnya pasti sudah mulai lenyap. Hanya saja, Dr. Jiang sudah sangat menderita. Kembalilah ke keluarga Qin bersamaku. Ya, Apakah itu kamu? Film was translated and narrated by M Media. Jin Si, bagaimana kau masih bisa tidur? Mereka yang memiliki hati nurani yang bersalah. Bukanlah aku. Mengapa aku tidak bisa tidur? Sudah 3 hari. Kakak Qin Yan bahkan tidak pernah datang menjengukmu sekalipun. Kau pasti sudah benar-benar dibuang oleh Qin Yan sekarang. Maka aku akhirnya bisa tenang. Karena kamu begitu ketakutan. Mengapa kamu mencoba mencelakai Nyonya Besar Qin sejak awal? Beliau jelas sangat menghargaimu. Pada titik ini, aku tidak takut untuk memberitahumu. Nyonya Besar Qin tidak menghargaiku. Dia menghargai orang yang menyelamatkan nyawa Qin Yan. Setiap detik yang kuhabiskan di keluarga Qin, aku hidup dalam ketakutan terus-menerus. Aku sudah muak. Kalau dipikir-pikir, ini juga salahmu. Aku pikir Qin Yan benar-benar sudah mati. Aku mengambil identitasmu, dan tidak ada yang tahu. Aku tidak pernah menyangka kau benar-benar menyelamatkannya. Kamu mencuri identitasku. Saat itulah, kau membawa Qin Yan kembali dari medan perang. Aku mengambilnya. Hanya karena cincin kecil ini. Nenek tua itu percaya bahwa aku telah menyelamatkan Qin Yan. Hanya saja dia tidak selamat. Itu karena dia bodoh.
Itu juga karena kau tidak punya keberuntungan untuk itu. Tidak ada dari kalian yang berhak menyalahkanku. Kamu menargetkanku. Karena kamu takut, aku akan pergi ke keluarga Qin dan mengungkap identitasmu. Sekarang aku tidak takut apapun. Nenek tua itu hanya punya sisa hidup yang mengenaskan di rumah sakit. Dan Qin yang telah benar-benar membuangmu. Setelah aku menyelesaikan tugas terakhir ini, kau tidak akan pernah bisa mengancamku lagi. Pergi. Begitu kau mati. Bahkan jika Qin yang mengetahuinya nanti semuanya sudah terlambat. Kamu gila. Jiangxi, Kenapa? Mengapa kau harus melawanku dalam segala hal? Aku tidak punya apa-apa. Kau benar-benar punya segalanya. Aku tidak berpendidikan, tidak punya latar belakang. Aku hanya ingin memastikan aku menjalani hidup yang lebih baik. Apa salahnya dengan itu? Tidak ada yang wajib mengakomodasimu. Hanya karena ketidakmampuanmu. Menolak bertanggung jawab atas kegagalan hidupmu sendiri. Dan selalu ingin merampas dari orang lain. Kamu bukan hanya menyedihkan. Kamu benar-benar rendahan. Jiangxi, Pergilah ke neraka. Jiangxi. Itu kamu? Jiangxi, apakah kamu baik-baik saja? Saya akan membawamu ke rumah sakit. Kita pernah bertemu sebelumnya. Kita pernah bertemu sebelumnya. Saya tahu. Saya tahu. Tunggu. Saya pasti akan ingat. Kamu harus bertahan dengan... Aku sudah berfantasi berkali-kali tentang bertemu denganmu lagi. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa aku mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk memberitahumu. Kita Jiangxi, ternyata saling melewatkan. Keluarga mohon beri jalan. Cepat darurat. aku mencintaimu. Jiangxi, bisakah kamu menyukaiku juga? Bahkan jika saya tidak ingat apapun, saya tidak akan pernah lupa untuk melindungimu. Presiden Qin, Saya minta maaf. Saya minta maaf. apakah Anda baik-baik saja? Saya ingat semuanya sekarang. Saya ingat. Xiaoxi. Xiaoxiku. Presiden Qin, kau. Ingatanmu sudah pulih. Di mana Lin Yanyi? Bawa dia ke sini. Aku akan segera pergi. Xiaoxi. Saya akan berada di sini menunggumu. Kita tidak akan pernah kehilangan satu sama lain lagi. Nenek tua sialan itu. Di mana? Dia menyembunyikan barang berharganya. Jika aku tidak mengambil uangnya dan lari sekarang, Qin Yan akan The film kembali. was translated and narrated by M Media. Nona Yanyu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku membantu ibu angkat mencari sesuatu. Nyonya tua masih belum sadar. Apapun yang kamu butuhkan. Mengapa harus bersusah payah mencarinya? Hanya pernak-pernik kecil. Tidak ada yang penting. Kalau begitu biarkan aku membantumu mencarinya. Apa sebenarnya itu? Aku akan membantumu. Ini adalah barang-barang paling berharga milik Nyonya tua. Nyonya tua tidak suka orang lain menyentuh barang-barangnya. Apalagi saat kamu mengobrak-abriknya seperti ini. Jika Nyonya tua tahu, dia akan sangat marah. Karena kau sangat suka ikut campur. Maka pergilah ke neraka. Nyonya tua. Karena kau sangat peduli pada nenek tua itu, aku akan mengirimmu untuk menyusulnya. Kalian berdua nyonya dan pelayan. Sama-sama bodoh. Aku bilang padanya Jingxi membohonginya, dan dia mempercayainya. Aku bilang padanya Jingxi ingin membunuhnya, dan kau mempercayainya. Kamu adalah pembunuhnya. Seseorang. Mengapa tanda tangan wanita tua itu
Masih diperlukan. Sidik jari seharusnya sudah cukup. Barang-barang Nyonya tua. Jangan disentuh. Jingxi, pergilah ke neraka. Itu mimpi. Nenek tua yang sudah mati ini sangat kaya. Namun biasanya, The film hanya was memberikan pernak-pernik translated murah. and narrated by M Media. Lin Yanyu. Jingxi, kau lagi. Apa yang kamu coba lakukan pada Nyonya Besar Qin? Aku hanya mengambil apa yang pantas kudapatkan. Minggir dari jalanku. Aku tidak akan meleset kali ini. Jika kamu melangkah satu langkah lagi, aku akan berteriak, Jingxi. Jika kau membiarkanku mengambil uang itu dan pergi, aku berjanji akan menghilang. Aku tidak akan pernah mengganggu hidupmu lagi. Kau bisa terus bersama Qin Yan dan hidup dalam kejayaan sebagai nyonya muda keluarga Qin. Kamu membohongi semua orang dan hampir membunuh nyonya besar. Aku hampir saja mati atau menjadi sayur. Sekarang nyonya besar masih terbaring di ranjang rumah sakit. Dan kamu ingin mengambil uangnya lalu kabur. Hidup tanpa beban. Tidak sesederhana itu. Tolong, pergilah ke neraka. Xiaoyan. Presiden Qin, Lin Yanyu melarikan diri. Pengurus rumah tangga tewas di kamar Nyonya Besar. Kamar itu telah digeledah. Ini tidak bagus. Pergilah ke neraka. Dr. Jin, Nyonya Besar Qin, saya salah paham padamu. Saya minta maaf. Kamu hanya mencoba melindungi keluarga Qin, dan kamu juga tertipu. Hari ini meskipun saya harus mati, saya tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Baiklah, kalau begitu kalian berdua bisa mati bersama. Xiaoxi, Apa yang kamu panggil aku tadi? Xiaoyan. saya sudah bangun. Itu bagus. Saya hampir kehilanganmu. Penjara wanita Haichang. 2831. Ada seseorang yang datang berkunjung. Nyahlah. Apa urusannya denganmu? Dia sudah berada di sini begitu lama, dan tidak ada satu jiwa pun yang datang menjenguknya. Sepertinya tidak punya keluarga, bahkan tidak punya satu teman pun. Sungguh tragis. Hidup sebatang kara seumur hidup, hanya menunggu ajal. Lima tahun kemudian. Ayah, isi di dalamnya sudah melebihi 27% dari kulit pangsit. Apakah Anda punya solusi yang lebih baik? Games. Saya sarankan untuk mengurangi isinya dan memperluas cakupan kulitnya. Kalau begitu kalian berdua, bisakah menyerahkan rencana ini padaku untuk dilaksanakan? Xiaoxi, kemarilah, pergilah cari nenek. Ayo kita bantu ibu menggulung adonan ya. Ibu lihat, Kingman. Xiao Meng sangat berbakat. Kemarilah, ibu akan bergabung denganmu. Ayo cubit ini. Ini adalah liburan tahun baru kita. Tetapi orang-orang di zona perang masih menderita karena rasa sakit akibat perang. Kami telah mengirimkan 30 tenaga medis militer untuk memberikan bantuan. Ibu. Saat aku besar nanti, aku ingin menjadi tenaga medis militer. Aku ingin menyelamatkan nyawa seperti ibu. Maka aku akan menjadi seperti ayah, melindungi rumah dan negara kita. Bagus. Harapan kami adalah Perdamaian dunia. Perdamaian dunia. perdamaian dunia. Perdamaian dunia.
Ibu. Ibu. Ayah. Ayah. Nenek. Nenek. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.